Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musfira selaku moderator dari kelompok 2. Adapun materi dari kelompok kami yaitu rumus-rumus turunan fungsi beserta contoh soalnya dan rumus fungsi trigonometri beserta pembuktian dan contoh soalnya. Materi ini akan dibawakan langsung oleh Aulia Febriana, Musfira, Rismayanti, dan Rahmawati beserta Nurmadina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Febriana. Ingin menjelaskan materi tentang rumus-rumus turunan fungsi. Sedikit saya akan menjelaskan definisi turunan fungsi. Turunan fungsi atau diferensial adalah fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Contohnya, fungsi f dijadikan f aksen yang mempunyai nilai tidak beraturan. Turunan fungsi atau diferensial dapat dilambangkan dengan aksen. Rumus turunan fungsi f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 f aksen plus h min fx per h. Selain dinotasikan dengan f aksen x, turunan fungsi juga dapat dinotasikan dengan y aksen dy per dx atau dfx per dx. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismayanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal dari turunan fungsi, yang mana rumusnya adalah f aksen x sama dengan limit fx plus h min fx per h untuk h mendekati 0. Contoh soalnya yaitu tentukan turunan fungsi dari fx sama dengan 3x min 2. Jadi teman-teman, sebelum kita memasukkan fungsi ini ke dalam rumus, maka terlebih dahulu kita mengidentifikasi nilai fx dan nilai fx plus h-nya. Nilai fx plus h-nya, di mana nilai fx-nya adalah 3x min 2 dan nilai fx plus h-nya adalah 3x plus h min 2. Jadi karena ada angka 3 di luar kurung, maka angka 3-nya bisa kita kalikan masuk menjadi 3 kali x sama dengan 3x plus 3 kali h sama dengan 3h min 2. Jadi untuk nilai fx plus h-nya adalah 3x plus 3h min 2. Sehingga kita bisa masuk pada contoh soalnya. Kita tuliskan ulang rumusnya, yaitu f aksen sama dengan limit fx plus h min fx per h untuk h mendekati 0. Jadi untuk nilai fx plus h-nya sudah kita identifikasi tadi, bahwa nilai fx plus h-nya adalah 3x plus 3h min 2. Min fx, nilai fx-nya adalah 3x min 2 per h untuk h mendekati 0. Jadi kalau sudah seperti ini, cara selanjutnya adalah kita hitung limitnya, yaitu limit untuk h mendekati 0. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa ini kan ketika kita masukkan nilai limit h-nya ke fungsi-fungsi ini, maka kita tidak akan mendapatkan hasilnya. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan adalah kita temukan limit fungsi baru. Caranya kita jumlahkan satu persatu si pembilangnya ini dengan mengkalikan minus ini ke dalam fungsi dalam kurung sebelah kanan ini, yaitu minus kali 3x min 2. Sehingga hasilnya kita tulis limit h mendekati 0-nya 3x plus 3h min 2 masih sama dengan yang di atas. Kemudian hasil dari minus kali 3x min 2 adalah minus 3x plus 2 per h untuk h mendekati 0. Kemudian kita lihat bahwa di sini ada yang sejenis, yaitu 3x dengan minus 3x. Ketika kita operasikan keduanya, maka akan bernilai 0. Kemudian di sini juga ada minus 2 dan plus 2. Kita operasikan, kita jumlahkan sehingga menghasilkan 0. Nah, sehingga yang tersisa adalah limit
3H per H untuk H mendekati 0. Nah, kita lihat lagi bahwa 3H per H. Di atas ada H, di bawah juga ada H. Maka hanya bisa kita bagi sehingga menghasilkan 1. Jadi 3 kali 1 sama dengan 3. Maka kita telah memperoleh limit H mendekati 0, 3. Sehingga kita peroleh bahwa f aksen X atau fungsi turunan dari fungsi 3X min 2 adalah 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Madinah dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuktian rumus-rumus trigonometri, di mana rumus yang pertama yaitu fx sama dengan sin x, maka f aksen x sama dengan cos x. Perlu kita ketahui terlebih dahulu fungsi turunan, yaitu f aksen x sama dengan limit h menuju 0 f x ditambah h dikurang fx per h. Jadi kita bermula dari definisi turunan untuk membuktikan fx sama dengan sin x, maka f aksen x sama dengan cos x, sehingga limit h menuju 0 sin x ditambah h dikurang sin x per h. Kemudian kita menggunakan sifat dari rumus pengurangan sin, di mana rumusnya yaitu sin A dikurang sin B sama dengan 2 cos A ditambah B per 2 dikali sin A dikurang B per 2. Berarti ini yang di atas x ditambah h, kita anggap ini A-nya, dan X kita anggap ini B-nya. Sehingga ini menjadi limit H menuju 0, yang di sana rumus pengurangan sin 2 cos X, A-nya berapa, yaitu X ditambah H ditambah X per 2 dikali sin X ditambah H, B-nya berapa, yaitu X per 2 per H. Kemudian kita sederhanakan menjadi limit H menuju 0 2 cos, yang di atas X ditambah X hasilnya yaitu 2X. 2X dibagi 2X hasilnya itu 1, atau kita bisa tulis X ditambah H per 2, kita bisa tulis 1 per 2 H dikali sin X dikurang X, hasilnya itu 0. Jadi kita tidak usah tulis, sehingga tersisa H per 2 bisa kita tulis jadi 1 per 2 H. Kemudian sin 1 per 2H per H kita bisa jadikan setengah. Ingat rumus limit trigonometri, yaitu limit H menuju 0 sin AX per BX sama dengan A per B. Sehingga hasilnya itu 1 per 2 kali, kita tulis di atas 2 cos X ditambah hanya kan 0, jadi 1 per 2 dikali 0. Sehingga yang ini 1 per 2 dikali 0 hasilnya kan 0. Sehingga kita tulis 2 cos X dikali 1 per 2. Sehingga kita coret yang duanya, 2 dengan 1 per 2. Sehingga hanya tersisa cos X.
Jadi turunan dari sin X sama dengan cos X. Baiklah, kita masuk di rumus yang kedua, yaitu fx sama dengan cos, maka f aksen x sama dengan sin x. Berdasarkan definisi turunan, limit h menuju 0, f dalam kurung x ditambah h dikurang fx per h. Jadi, limit h menuju 0, cos x ditambah h dikurang cos x. Kemudian kita harus tahu rumus cos A dikurang cos B, yaitu sama dengan min 2 sin A ditambah B per 2 dikali sin A dikurang B per 2. Sehingga yang di atas X ditambah H kita anggap ini A-nya, dan yang di sini X kita anggap dia B-nya. Sehingga limit H menuju 0 negatif 2 sin X ditambah H ditambah X per 2 dikali sin X ditambah H dikurang X per 2 per H. Kemudian kita sederhanakan jadi limit H menuju 0 min 2 sin X ditambah X hasilnya itu 2x. Jadi 2x dibagi 2 hasilnya itu 1. Jadi kita tulis saja X. H per 2 itu kita tulis saja 1 per 2H dikali X dikurang X kan mati. Jadi kita tidak usah ambil, jadi tinggal tersisa sin H per 2, kita tulis saja 1 per 2H. Ingat rumus limit trigonometri, yaitu limit H menuju 0 sin AX per BX sama dengan A per B. Sehingga sin 1 per 2H kita bisa jadikan setengah. Tinggal yang tersisa itu 1 per 2. Jadi kita tulis min 2 sin X ditambah 1 per 2 H itu kan 0, jadi dikalikan dengan 0 dikali 1 per 2 hingga tersisa 1 per 2 sin X dikali 1 per 2. Kita coret saja yang negatif 2 dengan 1 per 2 karena kan 1 dikali 2 hasilnya itu 2, dibagi 2 hasilnya 0. Jadi yang tersisa itu hanya negatif sin X. Jadi turunan dari cos X sama dengan sin X. Baiklah, kita masuk ke rumus yang ketiga, yaitu fx sama dengan tan X, v aksen X sama dengan secant 2X. X sama dengan sin X per cos X. Kita tinggal menggunakan turunan jika F-nya berbentuk F sama dengan U per V. Maka V aksen sama dengan U aksen V dikurang V aksen U di per F pangkat 2. Dengan ini U sama dengan sin X, U aksen sama dengan cos X, V sama dengan cos X, V aksen sama dengan min sin X. Sehingga V aksen X sama dengan cos X dikali cos X dikurang negatif sin dikali sin X per cos pangkat 2X. Maka F aksen X sama dengan cos dikali cos
hasilnya yaitu cos pangkat 2x ditambah minus dikali ketemu minus, hasilnya itu positif. Jadi sin dikali sin, hasilnya sin pangkat 2x per cos 2x. Cos pangkat 2x. Kemudian kita tahu kalau sin pangkat 2a ditambah cos pangkat 2a sama dengan 1. Jadi f aksen x sama dengan 1 per cos pangkat 2x. F aksen x sama dengan secant pangkat 2x. Fx sama dengan tan x. F aksen x sama dengan secant pangkat 2x. Jadi turunan dari fx sama dengan tan x, f aksen x sama dengan secant pangkat 2x. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dengan NIM H022117 akan melanjutkan materi pembuktian turunan fungsi trigonometri yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Saudari Normadina. Baik, langsung saja kita masuk ke pembuktian pertama, yaitu fx sama dengan secant x, f aksennya sama dengan titik-titik. Jawab. Untuk pembuktiannya di sini kita menggunakan definisi. Limit h menuju 0, fx ditambah h dikurang fx per h sama dengan kembali ke soal, jika f-nya sama dengan x, berarti secantnya juga sama dengan x. Jika f-nya sama dengan x ditambah h, berarti secantnya juga sama dengan x ditambah h. Jadi, limit h menuju 0, fx ditambah h dikurang fx per h itu sama dengan limit h menuju 0, secant x ditambah h dikurang secant x per h. Sama dengan limit h menuju 0, secant itu senilai dengan atau kebalikan dari sepercos. Berarti secant x ditambah h itu sama dengan sepercos x ditambah h dikurang secant x sama dengan sepercos x per h. Sama dengan limit h menuju 0. Di sini pembuktiannya penyebutnya kita samakan. Penyebut dari seper berarti hasilnya sama dengan cos x ditambah h dikali cos x. Kemudian cos x ditambah h dikali cos x dibagi dengan cos x ditambah h, kemudian hasilnya dikali dengan bagian atas, itu 1. Itu seperti ini, cos x ditambah h dikali cos x dibagi dengan cos x ditambah h yang di ruas kiri, hasilnya sama dengan cos x. Cos x dikali dengan 1 sama dengan cos x dikurang cos x ditambah h. Sama halnya seperti yang di ruas kiri, cos x ditambah h dikali cos x kemudian dibagi dengan cos x. Berarti cos x nya kita coret, sisa cos x ditambah h. Cos x ditambah h dikali dengan 1 sama dengan cos x ditambah h per h. Berarti limit sama dengan limit h menuju 0, cos x dikurang cos x ditambah h per h dikali cos x ditambah h dikali cos x. Mengapa bisa demikian? Karena misalnya 2 per 7 per 11 itu sama dengan atau senilai dengan 2 per 7 dikali 11, atau seperti ini, 2 per 7 dibagi 11 per 1. 2 per 7 dikali 1 per 11 itu sama dengan 2 dikali 1 per 7 dikali 11. Sama halnya dengan yang limit h menuju 0, cos x dikurang cos x ditambah h per cos x ditambah h dikali cos x per h. Itu sama dengan limit h menuju 0, cos x dikurang cos x ditambah h per h dikali cos x ditambah h dikali cos x. Lanjut, kita kembali mengingat mengenai rumus yang pernah kita pelajari di SMA kelas 11, yaitu cos A dikurang cos B sama dengan minus 2 sin A ditambah B per 2 dikali sin A dikurang B per 2. A-nya di sini atau cos A-nya sama dengan cos X dikurang cos B-nya sama dengan cos X ditambah H. Kita masukkan ke rumus. Limit H menuju 0 minus 2 sin A ditambah B,
A-nya sama dengan X dan B-nya sama dengan X ditambah H per 2 dikali sin A dikurang B per 2 itu sama dengan X dikurang X ditambah H per 2 per H dikali cos X ditambah H dikali cos X sama dengan limit H menuju 0 minus 2 sin X ditambah X itu sama dengan 2X 2X dibagi dengan 2 sisa X ditambah H dibagi 2 sama dengan 1/2H dikali sin X dikurang X ditambah H X nya habis jadi sisa minus H per 2 per cos X ditambah H dikali cos X dikali H. Di sini hanya kita pindahkan ke belakang dengan tujuan agar mendapatkan hasil. Nah, hasilnya itu sama dengan minus 1/2. Mengapa bisa demikian? Kita mengingat kembali mengenai rumus limit, yaitu limit X di bagian atas. Perhatikan yang di bagian atas, limit X menuju 0, sin AX per B itu sama dengan A per B. Sama halnya dengan sin min H per 2 per 1. Itu sama dengan H itu sama dengan 1. H itu senilai dengan 1 ya. Berarti sin min H per 2 per 1 itu sama dengan min 1/2. Kemudian di sini hanya kita substitusikan menjadi sama dengan 0. Berarti minus 2 sin X ditambah 1/2 dikali 0 itu sama dengan X per cos X ditambah 0 sama dengan 0 dikali cos X sama dengan minus 2 dibagi dengan min 1/2. Min 2 nya habis sisa 1. Berarti sin X dikali 1 per cos X dikali cos X itu sama dengan sin X per cos X senilai dengan tangen X dan 1 per cos X itu senilai dengan seken X. Berarti hasilnya sama dengan tangen X dikali seken X. Jadi pembuktian turunan fungsi trigonometri dari fx sama dengan seken X, di mana f aksennya X-nya sama dengan tangen X dikali seken X. Lanjut ke pembuktian yang kedua, yaitu fx sama dengan cosecant X, f aksen X sama dengan titik-titik. Jawab. Sama seperti pembuktian sebelumnya, kita menggunakan definisi limit. Limit H menuju 0, fx ditambah H dikurang fx per H sama dengan limit H menuju 0, cosecant X ditambah H dikurang cosecant X per H. Sama dengan limit H menuju 0, cosecant itu senilai atau kebalikan dari 1/sin. Jadi cosecant X ditambah H itu sama dengan 1/sin X ditambah H. Dikurang cosecant X sama dengan 1/sin X per H. Sama dengan limit H menuju 0. Sama seperti tadi penyebutnya kita samakan. Berarti sama dengan sin X ditambah H dikali sin X. Kemudian kita bagi dengan sin X ditambah H. Sin X ditambah H dikali sin X dibagi dengan sin X ditambah H. Sin X ditambah H-nya kita coret. Berarti sisa sin X. Sin X dikali dengan 1 sama dengan sin X. Dikurang sin X ditambah H dikali sin X dibagi dengan sin X. Sin X-nya habis, jadi kita coret. Sisa sin X ditambah H. Sin X ditambah H dikali dengan 1 sama dengan sin X ditambah H per H. Sama dengan limit H menuju 0. Sin X dikurang sin X ditambah H per H dikali sin X ditambah H dikali sin X. Caranya masih sama seperti yang tadi. Lanjut, kita mengingat kembali mengenai rumus yang pernah kita pelajari di SMA kelas 11, yaitu sin A dikurang sin B sama dengan 2 cos A ditambah B per 2 dikali sin A ditambah B per 2. Di mana A-nya sama dengan X dan B-nya sama dengan X ditambah H. Kita masukkan ke rumus. Limit H menuju 0, 2 cos A ditambah B itu sama dengan X ditambah H per 2 dikali sin A dikurang B, A-nya sama dengan X dan minus B-nya sama dengan minus X ditambah H per 2.
per H dikali sin X ditambah H dikali sin X. Sama dengan limit H menuju 0, 2 cos X ditambah X sama dengan 2X, 2X dibagi 2, 2-nya habis, sisa X ditambah H dibagi 2 sama dengan 1/2 H dikali sin X dikurang X ditambah H, X-nya habis, sisa minus H per 2 per sin X ditambah H dikali sin X hanya dipindahkan lagi ke belakang agar menghasilkan min 1/2 atau hasilnya sama dengan min 1/2. Kemudian di sini hanya kita substitusikan sama dengan 0. 2 cos X ditambah 1/2 dikali 0 sama dengan 0, jadi sisa X per min 1/2 dikali min 1/2 per sin X ditambah 0 sama dengan X dikali sin X sama dengan 2 dibagi min 1/2 itu sama dengan 1 atau min 1, atau bisa juga menjadi minus cos X dikali 1 per sin X dikali sin X sama dengan min cos X per sin X itu senilai dengan kotangan X, dan 1 per sin X itu senilai dengan kosekan X. Jadi pembuktian turunan fungsi trigonometri dari fx sama dengan kosekan X, yaitu f aksen X-nya sama dengan minus kotangan X dikali kosekan X. Lanjut ke pembuktian yang terakhir, yaitu fx sama dengan kotangan X, f aksen X sama dengan titik-titik. Jawab. Sama seperti tadi, kita menggunakan definisi. Limit H menuju 0, fx ditambah H dikurang fx per H sama dengan limit H menuju 0, kotangan X ditambah H dikurang kotangan X per H sama dengan limit H menuju 0, kotangan itu kebalikan dari cos per sin. Jadi kotangan X ditambah H itu sama dengan cos X ditambah H per sin X ditambah H dikurang kotangan X sama dengan cos X per sin X per H sama dengan limit H menuju 0. Di sini sama seperti tadi pembuktian sebelumnya, penyebutnya kita samakan, berarti sama dengan sin X ditambah H dikali sin X. Kemudian kita bagi dengan sin X ditambah H, sisa sin X. Sin X dikali dengan cos X ditambah H itu sama dengan sin X dikali cos X ditambah H dikurang sin X ditambah H dikali sin X dibagi sin X itu sama dengan sin X. Kemudian sin X dikali dengan cos X itu sama dengan cos X dikurang sin X ditambah H per H. Kembali kita mengingat mengenai rumus yang pernah kita pelajari di SMA, yaitu sin A cos B dikurang cos A dikali sin B itu sama dengan sin A dikurang B. Sin A nya sama dengan sin X dan B nya sama dengan X ditambah H. Berarti sin A dikurang B itu sama dengan sin A nya sama dengan X dan B nya sama dengan X ditambah H per H dikali sin X ditambah H dikali sin X sama dengan limit H menuju 0, sin X dikurang X ditambah H, X nya habis jadi sisa minus H per H dikali sin X ditambah H dikurang sin X sama dengan sin minus H per 1 itu sama dengan minus 1, seperti yang sudah saya jelaskan tadi dengan menggunakan rumus limit. Minus 1 per sin hanya kita substitusikan sama dengan 0, sin X ditambah 0 sama dengan X dikali sin X sama dengan minus 1 per sin X dikali sin X itu sama dengan sin pangkat 2X. Minus 1 per sin pangkat 2X sama dengan minus kosekan pangkat 2X. Jadi pembuktian turunan fungsi trigonometri dari fx sama dengan kotangan X, di mana berarti f aksen X nya sama dengan minus kosekan pangkat 2X.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Musfira. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari turunan fungsi trigonometrik. Soalnya ada dalam buku kalkulus Purcell, halaman 116, contoh 7. Carilah persamaan garis singgung terhadap grafik Y sama dengan tan X pada titik Pi per 4 dan 1. Penyelesaiannya yaitu, perhatikan teorema B. Teorema B dikatakan bahwa dx tan X sama dengan secant pangkat 2X. Nah, dalam soal, turunan dari Y sama dengan tan X, yaitu dy per dx atau sama dengan secant pangkat 2X. Nah, ketika X ini sama dengan Pi per 4, turunannya yaitu secant pangkat 2 atau secant kuadrat, X-nya itu senilai dengan Pi per 4. Jadi, turunannya secant kuadrat dikali Pi per 4. Secant kuadrat kali Pi per 4 itu senilai dengan 2 per akar 2 pangkat 2. Nah, 2 per akar 2 pangkat 2 ini senilai dengan 2. Jadi, kesimpulan pertama yaitu garis tersebut mempunyai kemiringan melalui titik Pi per 4 dan 1, maka dari itu disimpulkan bahwa Y dikurang 1 sama dengan 2X dikurang Pi per 4. Nah, Y dikurang 1 agar senilai dengan kedua ruas ini, maka perlu ditambahkan 1 agar Y-nya itu habis. Agar 1 itu habis dan tersisa Y, maka Y sama dengan 2X min Pi per 4. Nah, baik, dijabarkan kembali. Dari Y dikurang 1 ditambah 1 sama dengan 2X min Pi per 4 ditambah 1. Maka dari itu, Y sama dengan 2X min Pi per 2 ditambah 1.